pinter sing tansah tumindak bener. La ilaha ولما تم بحق الشرايا مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخوه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
pembinaan mental serta tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo kepada Bapak Dr. Andes Haji Mumu Alim MPDI. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah amma ba'd akamakul. Monggo ditunjuk riyen sadèrèngé kita bar sholawatan. Alhamdulillahirabbil alamin, yang saya hormati Bapak Kasubag itu beserta seluruh pejabat struktural pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Bapak Kasih penyelenggara, Bapak Ibu Kepala Madrasah Min MTSN MAN, Bapak Ibu pengawas madrasah, pengawas pendidikan agama Islam, semuanya yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Kepala KUA se-Kabupaten Sukoharjo, Ketua Pokjalu, dan teman-teman ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, semua yang kami hormati dan kami muliakan. Ini KUA yang hadir ada berapa? Rolu Patmo 6 itu. Saya 2, Pak. Saya ini kalau tidak hadir itu cuma alasan nikah tak boleh Pak Rusti nikah ora Pak punya sponsor. Karena jangan sampai hanya alasan untuk melegitimasi. Ini penting kita laksanakan kegiatan ini ya untuk ya silaturahim yang pertama, yang kedua tadi kita membaca sholawat. Ini kata para kiai ketika mahalul qiyam sholawat itu dilantunkan, katanya Rasulullah itu hadir. Lanjut dengan percaya ora ya terserah, itu urusan percaya tidak, itu urusan nafsi-nafsi. Kalau saya yakin dan percaya karena beliau itu akan selalu menaungi umatnya yang selalu bersolawat kepada beliau. Wong yang percaya itu kan tidak boleh dipaksakan ya. Terserah yang percaya monggo, yang enggak monggo, yang penting kita tidak tentu saling membuli. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir di aula Koperasi IPA itu dalam keadaan sehat. Mungkin ada pertanyaan, loh kok naik koperasi orang naik gini aulane PLHUT ini sekaligus sebagai informasi. Sebenarnya aula PLHUT sudah kita setting untuk tempat para seksi yang terdampak rehab. Tetapi dengan kebijakan Presiden, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ditindaklanjuti dengan Kemenkeu yang mengefisiensi atau mengefisiensi mengefisiensi semua anggaran pada kantor kementerian dan lembaga seluruh Indonesia, sehingga saat ini kita belum bisa melangkah juga karena dari kisi-kisi yang kita peroleh kemarin saya mencoba lihat, diantaranya untuk infrastruktur itu dikurangi 34%, SPBD 54 atau 8%, gitu. Kemudian ATK itu 90%. Ini harus kita cermati, dan banyak lagi semua kegiatan itu dikurangi itu, sehingga untuk sementara kita belum bisa melaksanakan kegiatan terkait dengan rencana kita. Kita jadi sudah meminta konsultan perencana untuk mencoba merencanakan. Nah, ras itu Pak Kamti berarti.
dan Pak Kasubag tanggung jawab kita itu sama. Dan beberapa kali pertemuan dengan konsultan mana, tapi ya dengan kondisi ini ya, kita belum tahu, kita tetap optimis semoga nanti pada saatnya juga bisa kita laksanakan harapan seperti itu. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti termasuk bagian umat yang bisa menerima syafaatnya dan diakui sebagai umatnya baik dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saya hormati, hari ini ada kita laksanakan kegiatan dikandung maksud nanti beberapa hal mungkin yang harus ditindaklanjuti di satker masing-masing, bahwa iman seseorang ataupun keyakinan seseorang itu pada saatnya ada yazidu wa yanqusu kan ya. Ada pada saatnya itu baik, bertambah baik, tapi ada kalanya berkurang. Dan ketika berkurang itu tidak mendapatkan pencerahan, nanti mungkin akan terus bisa menjadi berkurang ya. Oleh karena kita harus banyak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita mungkin juga bisa mengukur diri kita sendiri, asal jujur ya. Ada saatnya kita dengar adzan itu segera cepat-cepat wudhu terus datang ke masjid. Ada kalanya sebelum adzan saja sudah datang ke masjid. Tapi ada kalanya wis adzan ngantek kamat wae, aku wis kasat kamas wae, sholat diri. Itu artinya apa? Secara pribadi mungkin juga ada kalanya tak sergap, tak harus membaca Al-Quran. Tetapi pada saatnya mau coba ya mogah ya pengen nonton TV kalau dolanan HP. ini kalau kita jujur kembali ya kita pernah mengalami semacam itu kira-kira. Kalau tidak berarti baik terus alhamdulillah. Tapi saya sebagai ukuran pribadi saya kira-kira ya podo menung sorry ya podo ya kira-kira ini. Oleh karena pada saatnya kita kadang perlu mendatangi majelis-majelis taklim, pengajian itu apa? Agar kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi yang itu nanti bisa menambah iman kita yazidu tadi, bertambah baik ya. Meskipun ada kalanya penceramah pun mungkin lebih junior dari kita dan mungkin pintar kita, tapi ada tolabul ilmi itu dalam taklim itu kan ketika kita mencari ilmu itu harus mengkosongkan diri kita sendiri dulu. Kita seolah-olah tidak tahu apa-apa, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para penceramah. Setelah kita terima, dan nanti kita olah di kemampuan kita benar tidak yang disampaikan tadi. Kalau tidak benar ya tidak perlu dilaksanakan, tahu benar ya itu harus sesuai dengan kita ya. Atau kalau kita ragu kita bisa mencari referensi ilmu pada yang lain yang lebih alim kira-kira begitu. Bapak saya hormati, terkait dengan dinas, ini pembinaan secara dinas, saya sudah mencoba menyiapkan banyak catatan. Ini kalau tidak dicatat ya saya itu lupa yang mau disampaikan apa kira-kira. Kalau mau balik itu rasa nyatet terus satu tema bisa tekan di dunia entek. Kalau kita dinas biasanya kalau tidak kita batasi dengan apa yang mau kita sampaikan mesti akan ngelantur dan poinnya hilang atau lepas gitu. Karena ini judulnya adalah pembinaan mental ASN ya, terkait dengan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN kira-kira. Dan tadi ada nanti Isra Mi'raj sedikit ya ditambahkan dalam kegiatan ini. Maka tadi ada Mahalul Qiyam, bacaan kita sedikit itu sebetulnya kalau Al-Barjanji itu kita baca itu sejarah Rasulullah ya, dari mungkin sebelum dia lahir sampai apa silsilah beliau itu sampai siapa itu sampai Nabi, tapi kan cuma tidak sampai ke Nabi Adam, sampai apa aja gitu. Tapi bagi orang yang punya silsilah Duriyah berarti dia akan tahu silsilah secara penuh ya. Ada semacam apa gitu sertifikat silsilah gitu. Tapi kalau kita wong ya anaknya wong wae ya. Ya yang penting kita tidak lupa orang tua kita doakan ya. Insya Allah ya kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini sebagai awal ini akan kami sampaikan 4 hal yang pernah dijadikan sebagai flyer Menteri Agama ketika beliau awal menjabat sebagai Menteri Agama, di mana itu dalam peringatan Hari Pahlawan 28 November itu Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda
ada 4 hal yang ditegaskan oleh beliau yang itu saya kira menjadi landasan selanjutnya dalam kita berkhidmat di Kementerian Agama. Yang pertama, bahwa orang-orang Kementerian Agama, khususnya yang beragama Islam, saat adzan berkumandang, ini tidak hanya sholat berjamaah. Ini terkait dengan keimanan kita tadi, khususnya yang beragama Islam, kita diminta untuk sholat berjamaah. Tentunya selama pekerjaan itu bisa kita kondisikan, ya ini bagian dari ukuran keimanan kita nanti pejabat lebih lanjut akan kami sampaikan Bapak. Kemudian yang kedua, tingkatkan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Di kedisiplinan itu sebagai umat Islam selalu diingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak. Ada wal asri, ada wal laili, ada wal duha, itu kira-kira semuanya di waktu. Dan dulu saya pernah ingat sampai sekarang guru bahasa Arab yang menyampaikan satu nek cara kene ya moto ya. Al waktu kasaif fa'ilam taktok kotok ada. Jadi waktu itu ibarat pedang, kalau kita tidak menggunakan waktu itu maka kita akan terpedang atau terpotong oleh waktu itu sendiri. Dan yang namanya waktu itu sangat kejam. Karena apa? Tidak pernah waktu itu kembali 1 detik pun apa yang sudah kita tinggal kira-kira. Maka waktu itu sangat sangat aktif dan konsekuen, tidak pernah kembali. Sudah ya tinggal ya sudah. Meskipun Senin bisa berulang, Selasa bisa berulang, jam bisa berulang, puasa juga bisa berulang sebentar lagi. Tetapi hakikatnya kemarin tidak akan pernah terjadi lagi untuk saat ini atau selanjutnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga kalau klien itu. Yang keempat, menjaga ruang kerja selalu bersih. Artinya dalam konsep agama Islam kan an-nadhafatu minal iman. Ini juga bagian dari konsep keimanan kita. Kebersihan itu bagian dari iman, dan Islam itu hakikatnya mengajarkan bersih. Nah, dan satu persatu akan coba kami telaah, kita diskusikan, kita bahas kira-kira ya. Disiplin ASN terkait dengan disiplin kita sebagai ASN diatur, mungkin bisa sebagai landasan yuridis formalnya bisa baca undang-undang nomor terakhir, undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang turun dan nomor 5 tahun 2004 dan diperbarui. Tetapi khusus tentang disiplin ASN ini ada di PP nomor 53 tahun 2010 yang sudah diperbarui dengan PP 94 tahun 2021. Saya kira bisa dibaca, dan ini harus wajib diketahui oleh semua ASN, baik PNS maupun P3K, kategori semua ASN. Ada pasal-pasal yang penting, ya, mungkin terwaktu dengan yang waktu dulu pertukaran sampaikan, bahwa terkait dengan disiplin waktu, ASN itu masa kerjanya 1 minggu 37,5 jam. Tinggal dibagi untuk 6 hari kerja dan 5 hari kerja. Untuk 5 hari kerja itu adalah 1 harinya 7,5 jam. Kalau yang 6 hari kerja ada perbedaan kayaknya. Yang penting pokoknya total 1 minggu itu 37,5 jam. Artinya kewajiban kita melaksanakan sebagai ASN itu, waktu itu harus kita gunakan untuk kepentingan dinas. Sehingga dalam waktu itu ada waktu istirahat, mungkin siang ketika Senin sampai Kamis itu 1 jam, untuk Jumat 1,5 jam bagi yang 5 hari kerja. Maka kali di darat mboten apa-apa. Santapan rohaninya sambil jasmaninya juga, karena kalau jasmaninya tidak sehat nanti tidak bisa menerima rohani. Santai mawon gitu. Artinya apa? Bahwa masing-masing kita mencoba bermuhasabah, sudahkah kita melaksanakan waktu 37,5 jam dalam 1 minggu secara dinas? Karena banyak juga yang di antara kita, termasuk teman-teman ASN gini,
kita bukan hanya jam masuk dan jam pulang di absennya ya. Kalau itu sih bisa saja. Tetapi secara dinas jam 7.30 baik kita masuk. Tapi ada yang jam 10 itu sudah pergi. Kemudian balik jam 3. 1-2 ada. Nah itu setiap hari terus kerjamu pirang jam seminggu kan. Belum ada juga yang mungkin betul sampai jam 1, tapi jam 1 masih di pasar misalkan. Ini kita mencoba mengintrospeksi diri kita, jangan mudah kita menghakimi orang lain dan menyalahkan orang lain. Tapi memang orang lain salah ya, oke salah. Tapi itu juga harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Sudah kita menggunakan waktu yang baik. Sering kita mungkin menyalahkan orang korupsi karena DWE memang diketahui menggunakan uang negara misalkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan sebagainya. Tapi sementara kita yang menuduh orang lain korupsi pun sadar enggak kita juga pernah korupsi. Artinya apa? Ya tadi jam 12, agak jam 11 wis mulai. Engko balik nang kantor neh jam 2 misalkan. Berarti kita korupsi 2 jam. Itu dalam waktu 1 hari misalkan. Tanpa sadar kita menyalahkan orang lain, kita tidak tahu kesalahan kita atau tidak mau tahu. Maka sama orang itu kan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semua di seberang lautan tampak jelas. Itu bongso kesalahan gitu. Maka kadang saya juga tidak yakin, tapi tetap itu harus disuarakan. Yang tidak baik harus dikatakan. Itu korupsi memang tidak baik. Tapi artinya ketika kita menyampaikan orang lain yang baik, coba kita ke dalam dulu, aku wis apik urung gitu. Sehingga ketika menyalahkan orang lain ini minimal kita bisa rodok apik, minimal rodok gitu. Utamanya yang punya rumah dekat dengan kantor itu sing rodok menyenangkan. Nek sing ngadohno kaya kula mesti ora mungkin mulih terus siang itu ora cucu. Saya itu malah nyampe di kantor terus tuh. Atau kalau kita menjadikan waktu kita dinas kita gunakan untuk kepentingan pribadi, ada kalanya ketika kita menggunakan waktu pribadi pun untuk membantu dinas tolong diikhlaskan. Satu contoh misalkan, lah kan jam kerja sampai jam 7, tapi ada kegiatan malam, ada kegiatan itu yang kita bentuk sosial. Karena apa? ASN itu tidak bisa arsip hanya jam kerja saja, tetapi di luar jam kerja pun melekat pada diri kita. Guru itu ya 24 jam guru, pengawas ya 24 jam pengawas. Artinya aku dari pengawas ya jam 7.30 sampai jam 16 baru kan iya dinasnya kita, tapi secara pribadi tidak bisa lepas dari itu, termasuk teman-teman yang lain gitu. Ini monggo jam secara kedisiplinan ini barangkali perlu juga kita tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah kita disiplin? Kalau belum berarti juga kita korupsi. Apa? Korupsi waktu paling tidak. Margone kok esok itu korupsi waktu. Dadi kon duit ya iya sing biasa bolosan ya iya korupsi duit kira-kira. Kira-kira loh. Orang yang kayak bolosan jam itu karena bisa dia hanya bolos kerja. Kalau dia cari duit, ya iya paling yo ngentek duit gitu. Orangnya enggak datang. Ya artinya saya pun udah iya itu ya. Kita manusia banyak salah, maka ini ya kita kan memang bimbingan mental ya fatawasubil haq tadi. Ya. Saya juga tidak benar-benar ya, tapi saya berusaha untuk mencoba minimal bisa benar. Untuk jam waktu ya minimal tepat waktu minimal harapannya. Next sedikit ada apa gitu? Ada hal yang lain ya biasa, manusia saya yakin biasa kita ada, tapi nek enggak dino telat terus enggak dino metu terus ya berarti kan luar biasa. Maka kita terkait dengan jam kerja kita memang sudah diatur 37,5 jam misalkan. Lah teman KUA misalkan, belum Pak saya ini jamnya bengi barang ya Pak. Iya, nek bengi barang ya saya percaya. Kalau masyarakat tanya malam itu juga gitu, tapi juga ada kompensasinya kan ini. Artinya ada dinas itu ya, Pak saya makili rapat sama tadi. Ya makanya tadi saya matur waktu-waktu yang waktunya mungkin tidak jam dinas kita gunakan untuk kepentingan dinas itu, anggap saja itu bagian dari nambal kekurangan kita di waktu dinas. Maka dengan itu kita ya istighfarnya mohon kepada Allah semoga
kita diampuni karena kesalahan itu dengan ya kan itu. Mungkin Pak Kamdi ada kalanya izin untuk tentang keluarga, ya boleh-boleh saja lah. Tapi kalau jam izin resmi kan cuti ya. Tapi mungkin kan mulai dulu nanti balik ke jam lur. Ada kalanya makili pengajian sampai jam 10-11 malam, ya itu bagian dari apa menambal kekurangan kita kira-kira seperti itu. Semoga itu menjadi apa gitu? Kafarat. Harapan kita begitu. Tapi kalau sesekali ya staf yang terlambat tahu makili menggunakan waktu menunggu nyatang dia ya banget ya. Artinya mengelola waktu itu penting karena apa? Mungkin dengan kita disiplin waktu itu akan berdampak dengan keberkahan rezeki yang kita peroleh, kira-kira mungkin bisa begitu. Karena apa? Itu berarti halal kan? Nah, kita kan inginnya kan yang halal bener kan? Nah, halal yang bener ya kita dibayar karena jam kerja ya kerja kita bener. Kadang mungkin di kantor itu Pak lah pulau sedino berlenggah terus orang ada tamu. Tugas penjenengan kan pelayan. Kalau ada yang mau butuh layan ya dilayani. Kalau tidak ada, yang penting kita standby untuk melayani kira-kira begitu. Karena bisa jadi jenengan awet esok tekan jam 12 tidak ada yang hadir minta pelayanan. Tiba-tiba jenengan jam 11 jam 1 balikmu jam 3 mau jam 1 nek tamu. Jenengan jam 1 jam 7 sampai jam 8 dianggap wah pegawai kemenang tidak disiplin. Katanya jam 1 guru ngelpong nggak itu. Karena Pak Delak tamunya jam 1 tadi yang datang. Ini ya pekerjaan sosial kita mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan fisik seperti tukang batu benar nyambut gawe ada bata yang ditata itu benar harian ketok gitu. Tapi kalau kita ya layanan yang baik itu yang bisa kita berikan selalu standby jam kerja untuk melayani orang yang membutuhkan layanan kira-kira gitu. Teman-teman KU ya yang kerja yang baik ya kita cepat jatah duit dan dicari tak segera dicari beda seneng. Nah, itu bagian dari pegawaian apa yang dibutuhkan pegawai kita saat mungkin minta kenaikan KGB jatah 3 orang menjaluk gitu. Nek ngerti, nek ora ngerti kadang ya kita harus lapor dulu lo wae KGB jadi didamelke segera dibuatkan gitu. Itu insya Allah kalau kita mencoba melayan dengan baik, perjalanan baik, ya yang menerima nanti bukan kita, bisa juga anak cucu kita yang akan menerima hikmah dari kebaikan kita. Teman-teman pengawas yang sekarang bukan lagi pengawas, ya, pendamping ya. Karena kalau pengawas itu mungkin gitu ya, pengawas itu kan dari jauh udah kelihatan diawasi. Dulu penilai yang setiap miliki pas butuh lah ditiliki, arah butuh lah ditiliki. Sekarang pendamping itu setiap saat berarti harus mendampingi ya, dibutuhkan oleh Pak Guru dan dampingi ya. Maka lebih dekat lagi dengan Pak Guru pendamping kok. Meskipun PMA-nya sudah belum ada ya Pak ya? Belum. Tapi pacarnya begitu. Termasuk kabar ini saya dapat informasi bahwa wacananya Pak Gubernur Jawa Tengah nanti akan dikembalikan ke 6 hari kerja. Kemudian akan dihidupkan madrasah diniyah. Ada wacana nanti syarat untuk sekolah SMP atau SMA. Nah SMP itu syaratnya apa? Kudu duwe diniyah awaliyah. Nah SMP mungkin ya diniyah usto ya gitu, atau SMA. Kalau itu bisa dijadikan, maka nanti tugas-tugas penjenengan teman-teman penyuluh bahwa semakin padat nanti. Kenapa? Diniyah akan semakin banyak, kemudian mesti banyak kurang. Kalau semuanya akan sekolah diniyah, ya, karena itu sebagai syarat untuk bisa masuk di sekolah formal, itu nanti akan. Karena apa? Diharapkan dengan 5 hari kerja, jadi 1 minggu itu lebih efektif. Ternyata kelihatannya tidak efektif. Ini wacana nanti betul atau tidak, gubernurnya belum dilantik. Saya cuma dapat dengar informasi seperti itu, betul tidak, ya kita tunggu saja. Artinya kalau itu benar, keagamaan itu menjadi pertimbangan. Nanti yang Kristen, Hindu, Buddha ya, Kristen ya ada sekolah minggu, Katolik sekolah minggu atau apa. Kalau Buddha ada pasraman, itu barangkali nanti itu yang menjadi bagian dari sekolah. Syarat sekolah formal tapi harus mempunyai pendidikan keagamaan. Karena apa? Berdasarkan survei katanya itu ternyata banyak wanita-wanita anak-anak kita, maksudnya ya anak-anak kita usia SMA itu banyak anak yang hamil ya, belum nikah.
Ya mungkin sebagai benteng yang paling efektif ya hanya agama kalau jelas seperti ini. Ini ya nanti seperti apa? Nah ini tadi ke disiplin tadi waktu. Maka kalau nanti harapannya apa? Kalau mulai sekolah pulangnya jam 1 seperti kemarin, mungkin 5 hari kerja atau setengah 2, mungkin jam 3 bisa masuk diniyah sampai jam 5. Ya ini insya Allah akan baiklah agama anak-anak kita. Tapi dengan catatan kalau formal menjadikan syarat untuk bisa sekolah SMP misalkan harus punya lulusan diniyah awaliyah, SMA diniyah wusta, mungkin itu. Jangan. Tergantung political will dari para pemangku kekuasaan. Kalau daerah Peloran kayaknya ada yang jalan, termasuk kota Tegal itu kayaknya seperti itu. Jadi SD itu ada TKK-nya. Jadi di samping SD ada diberi sekolah TKK, artinya apa? Pendidikan keagamaannya itu juga di SD itu digunakan TKK. Harapannya apa? Anak itu bisa Al-Quran dengan baik. Dan saya tadi baru saja membaca, ini jenengan nanti bisa mempraktekkan betul atau tidak, bahwa orang yang sering dan suka membaca Al-Quran, khususnya habis maghrib dengan habis subuh, itu 80% kecerdasannya terjaga. Ini berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi habis maghrib dan habis subuh, kalau itu dirutinkan untuk membaca Al-Quran, ini kecerdasan orang itu akan terjaga dan terjaga dari pikun lah gitu. Ya bener pora ya, mulai sekarang dipraktekkan saja, saya belum pikun. Jadi sebelum pikun kita mencoba praktekkan, bar maghrib mau Quran sampai bar subuh mau Quran. Nah bar maghrib saya itu insya Allah pas orang kemengen tekan rumah ya rakyat tak sedikit, tapi bar subuh selanjutnya bakal. Bar subuh terus 1 terus 5 kali lah. Dan lagi masuk Quran saya kok telat tekan kantor ya dinas bukan salah. Apa telat? Tadi jam 8 ya. Hah? Naik mobil, serahnya. Ini terasa saya tadi baru baca pengkalingan ini, baik untuk saya gunakan sebagai bahan pembinaan ini untuk watawasul bilhaq. Kita saling mengingatkan, bukan saya mengingatkan, termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri. Jadi tadi ada kok penelitiannya Al-Quran habis sholat subuh itu meningkatkan kecerdasan otak sampai 80%. Lah ini benar atau tidak? Ya coba dipraktekkan saja. Ini banyak penelitiannya para dokter. Oh, bukan orang Indonesia yang teliti ini, justru orang-orang dari luar. Ya, ini ada Abdul Malik bin Umar, ada siapa ini? Ya, Al-Imam Al-Qurtubi. Pada siapa yang membaca Al-Quran maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya sudah 100 tahun. Maka bah-bah biyen kae wis tuwa-tuwa biasanya isih. Itu karena ya sering Al-Quran. Ini orang nonton hati. Nonton hati marah dulu. Dan hati. Ini tentang tadi baru pertama masalah disiplin waktu. Ini PP 53 yang dikuatkan dengan PP 94 tahun 2021 misalkan tadi. Ada beberapa kewajiban kita misalnya di PP itu ya, setia taat kepada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Itu nanti bisa dibaca pasal 3. Kewajibannya apa? Mengangkat sumpah janji, mengingatkan apa? Mengutamakan kepentingan negara, ya. Masuk mentaati jam kerja bersama kemudian melaporkan pada atasan. Ini tentang kedisiplinan yang terkait dengan PP tadi. Nanti bisa dibaca sendiri. Pokoknya PP 94 tahun 2021. Sudah sejak dulu tak sampaikan terus tahu udah dibuka belum katanya. Nanti bisa di-download. Tugas-tugas apa kewajiban kita sebagai ASN kita ambil taat itu baik semua sebenarnya. ASN itu baik banget ini. Mentaati jam kerja tadi. Jam kerja ya minimal 7 jam sehari itu minimal. Itu minimal ya, belum jam yang lain tadi sosial mungkin karena kita orang tenaga banyak sosial yang juga ya. Termasuk misalkan ada ketentuan hukuman disiplinnya apa? Disiplin ringan, sedang, berat. Misalkan kalau kaitannya dengan disiplin yang waktu saja, akumulasi dalam waktu 1 tahun kita tidak berangkat 3 hari tanpa izin ya.
itu nanti sudah ada hukuman disiplin ringan dengan teguran lisan. Di PP 594 itu ada. Jadi ketentuan kita melihat di jam kerja maupun di luar jam kerja itu mengikat kita sebagai teladan. Lah yang Jumatan teh mau olahraga terus gambarnya olahraga sampai itu tulisin hidup sehat misal ya nek Jumatan yo ganti mbok salin tapi nek pas jam kerja ya yang komo-komo lah gitu ya. Ya misalnya masih di mata kaki orang kok ngatas mau setengah jempol itu yo mosok yo karo panjang ya seperti itu gitu. Misalkan itu pakaian kadang kita juga salah dalam memahami antara itu pakaian syariat atau pakaian itu adat. Itu juga kita juga belum tentu kan, karena kalau syariat pakaian itu menutup aurat. Sementara misalkan mereka yang memakai jubah itu kan sebenarnya jubah itu bukan ciri khas Islam. Apa jubah itu ciri khas Islam? Kalau jubah itu ciri khas Islam berarti orang yang pakai jubah mesti Islam. Nek ngono Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan kayak yo Islam gitu. Lu sana itu dulu pakai jubah semuanya itu. Maka jangan pakaian itu yang ciri khasnya apa? Yang menutup aurat itu khasnya menutup aurat. Maka kalau jubah itu ukuran muslim enggak. Orang sana yang pakai jubah kira-kira yo ora salat yo akeh. Karena itu pakaian adat. Tapi kalau ditiru tidak boleh siapa yang tidak boleh. Artinya kalau orang tidak pakai jubah jangan dikatakan Islamnya kurang, itu jangan ya. Termasuk misalkan memelihara jenggot itu memang sunnah ya kalau kita niati sunnah. Tapi apakah orang yang jenggot mesti muslim? Enggak juga. Orang Arab itu karena biologis sana itu semuanya berjenggot, Islam ya jenggotan. Neng maksudnya apa? Kalau berjenggot ya jenggotnya ditoto sing rapi lah, nek kepanjangan sih ya dicukur ben pantes gitu. Karena Rasulullah itu menghendaki keindahan dan apa itu? Kerapian gitu ya. Artinya monggo kita sebagai aparat ASN Kementerian Agama itu untuk menjadi tolok ukur itu ya pemahaman kita yang moderat tadi yang dalam moderat. Karena kalau kita hanya sekedar dari berpakaian itu menjadi ciri khas keagamaan, mesti salah dalam berpikir kita. Wah, dari wong nggo jubah dikira Islam. Ya tidak semua orang di Timur Tengah itu jubahan semuanya. Dan jubah itu, nek kita mendengarkan Gus Muafik itu kayaknya semakin ke timur semakin berkurang atau berkurang gitu. Sehingga kalau sampai ke Cina yang misalnya dagingnya koko itu, jadi kan jubah munggah sini jadi koko. Nah Pakistan itu loh tekan dengkul kan itu ya. Itu sebenarnya prinsip pertama apa itu menutup aurat. Ya. Kalau toh jubah itu sebagai ukuran kesolehan seseorang, maka sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab lebih soleh daripada kiai-kiai Indonesia kira-kira ya. Padahal apa dia musuh Abu Lahab jelas. Ini makanya kan kita jangan menggunakan ukuran berpakaian ya. Kalau kita masih dinas pakailah ukuran pakaian kedinasan yang sesuai. Ya nek batik itu nek dinas pakai batik ya batik sing nganggo keral, ukuran kita pakai keral ya. Tapi kalau Jumat batik sing koko ya ora apa-apa monggo itu karena Jumat kan ada menu kebebasan itu. Ya ini berpakaian. Nanti bisa dilihat pakaian SE 19/2024 nanti bisa dibaca lagi contohnya seperti apa. Meskipun wis dicontohnya ya beda-beda kok. Saya itu kemarin mencoba mengidentifikasi baju yang sudah dicontoh wae. Itu kalau orang 10 itu ada 8 berbeda gitu. Ya benar, ada yang sini pakai tempelan itu ada yang tidak boleh langsung, ada yang apa pakai kancing, ada yang tidak, ada pokoknya beda-beda lah. Ada yang sini bisa masuk itu, ada yang tidak, tergantung kreativitas saja itu. Padahal contoh itu ya. Tapi apa nuansanya tetap kita putih dengan ciri khas namanya kan ada ini dan ada ini kan paling tidak itu yang membedakan dengan ciri khas yang lain. Kalau itu sudah ada berarti kita anggap taat gitu. Tapi nek orang kabeh ya berarti mencoba tidak taat. Kita keren ya. Ini ya. Kemudian terkait dengan ini disiplin sudah tadi, kemudian ke poin pertama saat kumandang adzan untuk sholat berjamaah. Nah ini mungkin ini bisa disinergikan dengan semangat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan
dari segi materi yang diterima Rasulullah itu sangat istimewa dibanding dengan perintah-perintah yang lain, kira-kira begitu. Karena sangat istimewanya itulah maka Rasulullah harus ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketemu sendiri, malaikat Jibril pun tidak bisa ikut Rasulullah ketika menerima perintah langsung dari Allah. Karena apa? Karena sangat pentingnya sholat itu kira-kira menurut pemahaman kami, maka harus dipesan itu diterima secara langsung oleh yang menerima pesan. Di samping itu, bahwa sholat itu satu hal yang sangat luar biasa, menjadi pondasi keimanan kita. Maka ini yang mungkin perlu kita coba implementasikan Bapak Ibu guru, karena saya pernah menjadi guru. Sudahkah anak-anak kita itu pada sholat tenang? Atau bagi orang tua, sudahkah anak-anak kita itu sholat 5 waktu? Wong Pak Ewi lali, Pak kadang ya wis nek ya meneh. Tapi mosok pegawai Kementerian Agama yang sholat iki lali ya banget ya. Poso lali oke ya. Musafir kan. Nek wong putri esok nggak alasan, lagi bulanan Pak ya wis. Wong lanang main bulanan berarti dadi wedok ya. Sholat ini sangat luar biasa sehingga Allah perlu ketemu langsung kepada Rasulullah dan menyampaikan pesan secara khusus. Sehingga karena khususnya sholat itu, maka itu yang nanti menjadi kunci semua amal. Ketika sholatnya baik, maka dianggap semua amalnya menjadi baik kan gitu ya. Oleh karenanya pentingnya sholat ini, Bapak Ibu guru utamanya, juga Bapak Ibu para wali orang tua, wali anak, ini coba cermati anak kita sudah sholat betul 5 waktu minimal, itu sudah sholat betul atau tidak, atau belum ya. Karena saya pernah guru madrasah aliyah, sekelas siswa madrasah aliyah saja, saya masih bisa melihat, kowe mau subuh. Saya tahu, kowe mau subuh ora? Oh iya, wis berarti para subuh gitu. Napa tangi kamatan? Nek ditengok iki berarti ora subuh tenan. Tapi nek lek kamu subuh no Pak, berarti subuh tenan. Tapi nek bocah itu artinya apa? Seusia aliyah saja kadang masih ada sholatnya belum semuanya sholat. Nah maka apalagi anak-anak kita yang dari min MTS ya, atau yang coba diajar untuk sholat secara benar. Ini di guru agama memang sangat peran andil besar. Guru-guru agama Pak, teman-teman guru agama ya. Sekarang ada digerakkan adanya laboratorium laboratorium PAI ya. Harapannya apa? Bahwa anak itu bisa praktek ya, amalan-amalan yang baik itu bukan hanya sekedar teori. Kemarin ada pelatihan guru-guru PAI se-Kabupaten Sukoharjo bersama dengan UIN itu saya diminta untuk kesempatan ini sangat baik kalau bisa diimplementasikan dengan baik. Artinya apa? Bahwa guru-guru itu nanti mendidik anak bukan hanya teori, tapi pada saatnya betul-betul diajar praktek. Praktek sholat, mungkin praktek wudhu, praktek sholat mayit, ya, praktek mengkafani jenazah, misalkan itu nanti mereka akan punya pengalaman betul, sehingga bisa bahkan coba diajari sholat gerhana, kan bingung. Karena sholat gerhana itu berbeda dengan sholat yang lain. Ya kan Fatihah 2 kali rukuk, Fatihah suratan rukuk kembali berdiri, Fatihah lagi, suratan baru rukuk sujud, kan beda. Lihatnya kan begitu Fatihah, rukuk sujud, balik hati mereka ini. Tapi sholat gerhana kan berbeda. Ya, kalau belum biasa kan, ya bingung. Lu kok sholat aneh mentok Pak? Dikira-kira ada yang tanya gitu. Nah iya karena aneh tak warai le. Nah guru-guru teman-teman di guru PAI kadang-kadang juga lah guru ini belum tahu sholat gerhana ya Pak. Guru ini diajari sih, diajari sih kan. Ini pentingnya Isra Mi'raj sholat itu lah menjelang Ramadan nanti. Sekarang nih, sekarang tak lagi. Menjelang Ramadan ini tolong nanti gerakkan anak-anak didik kita, Bapak Ibu kepala madrasah,
teman-teman para kawan, Ramadan nanti cobalah diajak teman-teman di target ya minimal 1 bulan itu 1 kali khatam Al-Quran. Saya kira tidak perlu wah khatam nggak ngerti artinya, masih baik khatam nggak ngerti artinya daripada tidak khatam tidak tahu sama sekali dan tidak pernah baca. Sok pinter men kan lho, mau Quran nggak ngerti artinya, gayamu mau cari batara ngerti artinya, ngertine macane kok nggone Latin berarti aladina aman di aladina amanu. Coba orang belajar Al-Quran dengan tulisan Latin itu mesti bisa salah. Aladina amanu alat zina amanu kira-kira begitu. Coba baca Latin orang ngono dadine itu. Maka Al-Quran itu harus digurukan, betul. Al-Quran itu tidak bisa dipelajari tanpa guru. Dan Al-Quran itu dari guru, dari Allah, Jibril, Muhammad, sahabat, dan tapi itu semuanya guru. Bahkan awal-awal tidak ditulis, Al-Quran itu diajarkan cara hafal ke hafal. Maka para sahabat itu hafal semuanya dulu. Nah, karena ada orang apa yang banyak sahabat mati itu, kemudian Abu Bakar berinisiatif, ini kalau tidak ditulis, ya, nanti bisa orang hafalannya hilang, Al-Quran hilang, akhirnya ditulis. Nah itu ya bid'ah itu kalau kaitan dengan bid'ah. Tapi apakah semudah itu menghukumi bid'ah dan sebagainya? Ya bid'ah memang itu bid'ah tapi hasanah. Kemudian pada masa Abu Bakar itu Al-Quran di mana-mana ada dan beda-beda logat gitu saja. Kemudian apa? Utsman, wah itu kalau dibiarkan begini nanti bisa menjadi kacau ini bacanya Al-Quran. Akhirnya apa? Semua Quran yang ada di seluruh tanah Arab itu dikumpulkan semuanya oleh Utsman, kemudian ditulis satu khat Al-Quran Mushaf Utsmani. Setelah itu yang dikirimkan mana? Sampai sekarang itu pernah terjadi rotok kacau kalau tidak dijembatani oleh Utsman ditulis dengan itu. Kalau saya ini gayamu kan maca orang ngerti artine gayamu maca ora iso ngerti artine. Maca sik iso golek artine kan. Wong artine ngertimu yo ngurus apa terjemah wae kok kan itu ya. Ya kan kita tuh juga terjemahkan cuman ya. Tapi kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu wis toh, orang ngerti artine yang anti tentrem. Nek percaya ya wis. Ini sentuhannya hati loh Pak Tasri. Tapi Al-Quran itu betul Masya Allah. Dan tidak ada bacaan selain Al-Quran yang dibaca oleh sekian banyak manusia dan diulang-ulang sampai banyak yang hafal, kadang yang hafal pun juga tidak tahu artinya, tapi tetap baik dihafal, dicintai, dibaca terus. Ada bacaan lain yang seperti itu. Tidak percaya kayak ibu bahasa Inggris kalau mau orang tadi hal apa gue ngerti ini I love you doa enak. Bah I love you itu pun tidak benar itu kalau kemana terkadang apa ya begitu. I am love you. I am loving you. Sebenarnya I love you itu orang cinta tapi punya maksud. Jadi gitu loh. Nah I am loving you itu terus. Nah I love you itu nek dikarep kuwi bareng wis lali gitu kan. Ya itu baik. Nah saat dikaca rumah saya I love you sudah kayak dihapus sih sampai itu. Ini dari yang terakhir menjaga ruang kerja dengan baik dan bersih, kemudian dijabarkan bahwa buatlah ruangan daerahnya atau kantor kerja itu seperti taman surga katanya begitu. Nah kemarin Pak minta teman-teman coba media taman yang sudah ada nanti dibenahi dipakai lagi baru dapat satu, mungkin bertahap nanti ya. Yang ditandai itu karena ditandai itu ya oke. Ini perlu magang Pak, saya malah dipakai di longiran pokoknya itu sih kalau madrasah ya, maka sekolah adiwiyata, sekolah yang itu kan sebenarnya ya, menjaga tempat kerja seperti taman-taman surga itu kan karena dengan tempat yang indah yang itu kan bisa menjadikan kerasan, menjadikan semangat kira-kira gitu. Itu Pak Menteri yang awal-awal disampaikan seperti itu. Ya. Maka ini yang perlu kami sampaikan. Yang terakhir, nanti masih ada yang akhir lagi. SE Sekjen nomor 1 tahun 2025 ini dalam rangka untuk risajan cinta tanah air diminta setiap jam 10 pagi Senin Kamis itu mengumandangkan lagu Indonesia Raya di semua instansi termasuk Pak Wah. Ya nek orang gue tip ya nanti HP ini kepalanya setel sing bater.
saat kumandang lagu Indonesia Raya semua untuk berdiri tegak, sikap tegak. Ini jam 10. Kemudian Selasa Jumat itu mendengarkan Pancasila, karena banyak anak-anak yang tidak hafal Pancasila. Berarti ben hafal Pancasila didengarkan terus kira-kira. Meskipun kalau bicara kurikulum, saat ini kurikulum deep learning itu kan hafal tidak penting, yang penting paham gitu ya. Tapi saya berpikir lah orang hafal kan memahami dia ya paham sih, hafal sih kok lagi dipahami kira-kira gitu. Cuma metodenya saja gitu. Karena kan dalam deep learning itu kan harus dengan pemahaman, dengan menyenangkan dan apa itu ya? Ada penyadaran ya, kesadaran ya. Lah tapi nek wong orang apal kon memahami yang musik gitu. Ya minimal ngerti, dimengerti. Tapi kalau ini Pancasila itu minimal dihafal. Yang hari Jumat, hari Rabu itu untuk dikumandangkan Panca Prasetya Korpri. Padahal jadi tidak ada kewajiban pakai korpri dulu ya. Tapi Panca Prasetyanya tetap harus dimengerti. Dan nanti bisa direkam dulu. Teknisnya kalau di madrasah, kalau di kantor PPI ya Pak, jam 10 salah sih murid ke lagi di salahnya, monggo nanti teknis bagaimana KUA monggo nanti dilaksanakan karena perintahnya di semua instansi Kementerian Agama. Bahkan nanti bisa disampaikan sampai ke madrasah-madrasah swasta agar kita menghafal dan memahami. Bapak Ibu saya hormati, saya kira itu yang kami aturkan. Banyak memang karena saya rasa ini penting di awal tahun baru ini dengan semangat baru yang belum selesai SKP-nya segera selesaikan ini ya Pak Guru ya ini belum. Ada perpanjangan waktu nanti saya tanggal 15 Februari yang belum dicetak segera dicetak diasmankan ya Sambor yang belum saja ya. Yang terakhir saya akan baca patah jalan paling akhir sudah saya sampaikan. Coba nanti kita resapi bersama saja. Ora kabeh wong pinter kuwi bener. Ora kabeh wong bener kuwi pinter. Jadi tidak semua orang pintar itu mesti bener. Tapi juga tidak semua orang bener itu kudu pinter atau mesti pinter. Karena biasanya kalau orang bodoh itu malah oke pinter ya Pak. Oke benerin ya. Sebab kalau dikandani itu manut terus dilakoni. Yang nek wong pinter kuwi dikandani nyepeleke. Kira-kira pepatah Jawa ini penting coba kita cermati, kita hayati. Jadi ora kabeh wong pinter kuwi bener, ning ya ora kabeh wong bener kuwi pinter. Akeh wong pinter ning ora bener. Akeh wong bener senajan to ora pinter. Yo ketake cocok ya. Nanging tinimbang dadi wong pinter ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan to ora pati pinter. Ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Lah terakhir ini tugas nih. Minterno wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerno wong pinter. Cocok. Saya kira itu yang saya sampaikan, mohon saya sampaikan, kami cukupkan. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan yang baik dan bisa meninggalkan yang tidak baik, dan Allah bisa selalu meridhoi kerja-kerja maupun tingkah kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, ucapkan billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah pembinaan mental dan tausiah dari Bapak Kepala. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam kinerja kita seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu doa. Kami mohon untuk kepada Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Musyari MM. Pak Kepala Kantor dan Agama Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati, Bapak
Sebelum kami baca doa, kami akan inti daripada isian beliau saya rekam teringat pada waktu kecil di TPA. Mungkin panjangan kalau dulu ada TPA atau ngaji dan dilanggar atau bagaimana, mungkin hanya versinya mungkin sangat beda. Itu lagunya demikian. Aku anak Islam, kitabku Quran, karena hidupku perlu pedoman agar diberkahi, wajib dipelajari dan diamalkan setiap hari. Sholat 5 waktu kewajibanku, agar berkah ilmu hormati guru, agar hidup selamat dunia akhirat, mendapat syafaat Nabi Muhammad. Tepuk tangan anak-anak. Mari kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha